Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Shalom. 3 tugas panggilan gereja yang diminta untuk kita jalani, yaitu bangun persekutuan, menjalankan pelayanan, dan memberi kesaksian, baik di tengah kehidupan berjemaat ataupun di tengah kehidupan bermasyarakat. 3 tugas panggilan ini harus kita jalani bersama-sama. Galatia 6 ayat 2 mengatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Paulus meminta jemaat Galatia untuk menyatakan sikap dan tindakan mereka dapat boleh saling tolong-menolong, saling membantu, sehingga kehidupan boleh terbangun dengan baik. Demikian halnya dalam kehidupan persekutuan kita saat ini. Mari kita boleh bersama-sama membangun kehidupan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian dengan saling bahu-membahu, saling tolong-menolong, dan disitulah kita menyatakan kasih karunia Tuhan. GPIB Jemaat Immanuel Bau-Bau, ujung timur wilayah pelayanan gereja Protestan di Indonesia bagian barat, hadir sejak puluhan tahun yang lalu. Sekitar tahun 1926, orang-orang Kristen membentuk sebuah persekutuan yang ada di kota Bau-Bau. Kemudian dalam perjalanannya didirikan sebuah rumah ibadah, yaitu hadirnya GPIB Jemaat Immanuel Bau-Bau saat ini. Dalam perjalanan waktunya, GPIB Jemaat Immanuel Bau-Bau memiliki 4 pos pelayanan dan kesaksian. Pos Pelkes Diabuku dengan 4 kepala keluarga, Pos Pelkes Wonco dengan 1 kepala keluarga, Pos Pelkes Wakuli dengan 3 kepala keluarga, dan Pos Pelkes Kompi 725 Buton dengan 8 kepala keluarga. Biarlah dengan kehadiran gereja Tuhan, baik di kota Bau-Bau maupun di pos-pos pelayanan dan kesaksian, boleh menjadi alat Tuhan untuk memberitakan akan Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Berikut beberapa cuplikan pos pelayanan dan kesaksian yang ada di GPIB Jemaat Immanuel Bau-Bau. Tuhan memberkati. Bagi kemuliaan. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Roberto Wage. Di era generasi masa kini, kasih, ketulusan, kesetiaan, dan kebersamaan mulai langka dijumpai. Namun, bukan berarti hal itu tak lagi hadir. Ketika gereja hadir, khususnya bagi mereka yang berada jauh dari keramaian dan hiruk-pikuk tembok-tembok kaca yang menjulang tinggi, semua hal langka tersebut masih dapat memancarkan sinarnya. Meski dalam segala keterbatasan dan kesederhanaan, baik dalam pendidikan, ekonomi, cara pandang, serta jauh dari kata kenyamanan hidup, rasa kekeluargaan, kepedulian, dan cinta kasih persaudaraan masih dapat kita temui. Hal ini mengingatkan kita bahwa sesungguhnya apapun keadaannya, gereja dipanggil dan diutus untuk melayani dan bersaksi. Gereja seharusnya menghadirkan damai sejahtera Allah dan menjadi berkat. Gereja bukanlah sekadar diriku
atau dirinya. Bahkan gereja bukanlah sebagai tembok-tembok megah buatan manusia. Gereja lebih daripada itu. Gereja sesungguhnya ialah umat yang mengaku percaya dan bersedia mengasihi Tuhannya. Pribadi yang mengasihi Tuhan ialah mereka yang mampu membawa berkat bagi seluruh ciptaan Tuhan tanpa memandang rupa. Mereka akan senantiasa membawa berkat dengan tulus hati dan penuh sukacita. Memberi dengan kasih dan keikhlasan, bukan dari apa yang berlebih, melainkan dari apa yang ada pada diri. Keterbatasan, kesederhanaan, atau ketidaknyamanan bukan soal dalam menunjukkan kasih dan menjadi perpanjangan kasih Tuhan. Untuk itu, di penghujung rangkaian bulan Pelkes GPIB tahun ini, janganlah menjadi akhir dari segala rangkaian pelayanan dan kesaksian kita sebagai gereja. Namun, haruslah melayani dan bersaksi bagi Tuhan dalam segala keadaan. Jumat, mari kita berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita, persekutuan kita, dengan memuji memuliakan namanya. Kidung Jumat 9, bait 1 dan 5. Puji hai jiwaku, puji Tuhan, selagi ada nafasmu. Allahku patutlah ku agungkan sepanjang umur hidupku. Hayatku Dia yang beri, Dia ku puji tak henti. Haleluya, haleluya. Orang benar berinya kasih, pun orang rantau amanlah. Yatim dan janda tegak kembali, tapi penjahat kandaslah. Tuhanlah Raja yang bakal bagimu Sion selamanya. Haleluya, haleluya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus pasal 9 ayat 7 nats pembimbing kita dalam ibadah minggu ini. Jemaat, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Bersorak bagi Tuhan wahai umatnya, hendaklah orang jujur puji namanya. Mainkanlah kecapi dan tabulah rebana, bermasmur bagi Tuhan dan bersyukurlah. Nyanyikan lagu baru bagi Tuhanmu, nyaringkan suaramu dan bersoraklah, sebab Tuhan berfirman dan semuanya ada, segala isi bumi diciptakannya. Jemaat, marilah mengaku akan dosa-dosa kita dan dengan perasaan yang sungguh-sungguh menyesal dan malu dan dengan penuh kerendahan hati, mari berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami sadar selama ini kami telah berbuat jahat. Kami tidak mampu menjadi pengikut-Mu yang taat dan setia. Kami lebih suka hidup menjauh dari-Mu. Kami lebih suka melanggar firman-Mu dibandingkan dengan menjadi pelaku firman-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Ya Tuhan, kami belum mampu menjadi pembawa damai sejahtera-Mu di tengah dunia tempat kami berada. Kami gagal memancarkan kasih-Mu untuk menumbuhkan harapan tanpa pandang rupa dan pamrih. Kami sadar akan keegoisan kami. Kami sadar selama ini kami hanya mengeluh dan tak sanggup dan tak mengucap syukur kepada-Mu. Kami menjadikan segala keterbatasan dan ketidakmampuan dalam hidup kami sebagai alasan untuk tidak melanjutkan tugas panggilan dan pengutusan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Ajarlah kami untuk memiliki hidup yang bermakna bagi orang, seturut dengan kebenaran firman-Mu dimanapun kami berada, baik di rumah, di tempat kami membanting tulang untuk mengais rezeki, di sekolah, di kota, maupun di desa. Topanglah kami dalam segala keterbatasan kami ya Kristus, agar kami mampu menjadi gereja yang terus melayani dan bersaksi dimanapun Engkau menghadirkan kami. Kami mengaku dengan sungguh dan penuh kesadaran serta dalam kerendahan hati akan segala dosa dan pelanggaran kami yang tak terhitung jumlahnya. Ya Tuhan, layakkan kami kembali untuk menerima pengampunan-Mu. Dengarlah permohonan kami serta nyatakanlah kiranya belas kasih-Mu atas kami. Hanya dalam nama Kristus kami berdoa dan memohon pengampunan-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Tuhan Allah, janganlah Kau menghukum aku. Oh, betapa lamanya
kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan sungguh bertobat, disampaikanlah berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis di dalam Roma pasal 4 ayat 7 yang memberitakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berdasarkan firman Tuhan itu, maka selaku pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, dengan cara ajaib ku disentuhnya. Giranglah hatiku, walau aku cemas, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih dan dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, bagiku nyatalah dalam firman-Nya. Selamanya ku tetap berpegang padanya, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Mari siapkan bacaan untuk perintah hidup baru, Injil Matius pasal 6, ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Injil Matius pasal 6, ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Mari kita baca secara bergantian di bawah judul perikop, Hal mengumpulkan harta. Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai 21, saya mulai dengan ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Di surga ingat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencuri. Ayat 21 kita baca bersama-sama. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jemaat yakin dan percayalah Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat persilakan duduk.
Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sambil kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, maka bersama dalam saat teduh kita akan mendengarkan persembahan pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Riki Madabi dipersilakan. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat karyamu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus.
Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa Sorgawi, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, yang telah menganugerahkan hari baru dalam kehidupan kami, yang menuntun dan memimpin seluruh perjalanan hidup kami dalam terang firman dan oleh kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Saat ini kami akan kembali mendengarkan sabda firman. Kami mohonkan dengan rendah hati bersabda dan berfirmanlah, ya Bapa. Kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus, memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga memampukan kami untuk memberitakan firman, membaca Alkitab, dan mendengarkan serta memahami akan setiap firman yang diberitakan. Terlebih khusus di dalam kami meneruskan melalui suara dan perbuatan kami menjadi saksi-saksi yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang akan diberitakan di tengah-tengah kita. Haleluya. terdapat di dalam kitab 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 11. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai ayat yang ke-11 yang menyatakan demikian. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kita, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat, persilakan duduk.
Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab pada pagi hari ini 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia, bagian ini, perikop ini diberikan judul Memberi dengan Sukacita Membawa Berkat. Apa yang menjadi latar belakang daripada teks ini? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagian ini dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Latar belakangnya adalah ini tentang hal memberi. Tetapi mengapa Rasul Paulus menuliskan hal ini kepada jemaat di Korintus? Ini disebabkan situasi perekonomian jemaat Kristen di kota Yerusalem. Situasinya seperti ini pada saat itu. Pasca pencurahan Roh Kudus, maka terbentuklah satu jemaat Kristen, satu jemaat mula-mula. Nanti di belakang hari di Antioquia baru disebut sebagai Kristen, tetapi saat itu adalah jemaat mula-mula yang beriman dan percaya kepada Yesus Kristus, hasil pemberitaan Rasul Petrus bersama dengan para murid. Dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, banyak orang yang menjadi percaya pada saat itu. Meningkatnya jumlah orang-orang yang menjadi pengikut Kristus, hal ini menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi pemerintahan Yahudi di Yerusalem yang pada saat itu merupakan kota satelit dari pemerintahan Romawi, masih berada di bawah kekuasaan Roma. Pada akibatnya adalah situasi politis di kota Yerusalem itu tidak begitu baik. Pemerintah yang berkuasa yang dari awalnya sudah tidak menyukai Yesus dan pengikutnya melakukan penindasan dan penganiayaan. Diskriminasi terjadi di mana-mana, kesengsaraan terjadi di mana-mana, dan itu dialami oleh para pengikut Kristus, jemaat pengikut Kristus, jemaat mula-mula di kota Yerusalem. Ditambah lagi situasi yang terjadi di tanah Yudea yang mengakibatkan terjadi kelaparan yang luar biasa. Pendek kata adalah situasi jemaat pada saat itu sangat mengenaskan. Kehidupan mereka sangat menderita. Dapat dikatakan bahwa mereka jatuh miskin. Pada umumnya oleh karena penindasan, penganiayaan, dan diskriminasi terjadi di mana-mana. Salah satu catatan historis mengatakan bahwa agak sulit, bukan agak sulit lagi, tetapi sangat sulit bagi orang-orang pengikut Kristus pada saat itu untuk mencari kerja ataupun mereka yang berdagang, maka orang-orang Yahudi tidak akan mau melakukan satu transaksi dengan mereka para pengikut Kristus. Nah, ini situasi yang dialami oleh jemaat di sana. Dalam keadaan kesengsaraan, penderitaan, dan kemiskinan yang mereka alami itulah maka Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat-jemaat untuk meminta bantuan agar mereka mengumpulkan bantuan dan memberikan sumbangan kepada jemaat di kota Yerusalem. Salah satunya, selain Korintus dalam bacaan kita, Paulus juga menuliskan surat kepada jemaat di Makedonia. Lalu kemudian dalam suratnya kepada jemaat Korintus, Paulus menyinggung tentang jemaat Makedonia. Agar jemaat di Korintus dapat mencontoh dan meneladani sikap daripada jemaat Makedonia di dalam mereka mengumpulkan bantuan bagi jemaat di kota Yerusalem. Bapak, Ibu, untuk lebih jelasnya saya ingin mengajak kita buka dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Saya bacakan secara cepat saja, kita dengarkan bersama-sama. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 5. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia
untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sampai di situ. Penjelasannya di sana adalah jemaat Makedonia ini bukan jemaat yang kaya. Bukan juga jemaat yang cukup. Tetapi Paulus katakan mereka adalah jemaat yang sangat miskin. Tetapi sekalipun mereka dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan dan mereka dalam keadaan miskin, segala keterbatasan itu tidak mengurungkan niat mereka untuk mengambil bagian, ikut serta di dalam mengumpulkan bantuan dan memberikan sumbangan kepada jemaat di kota Yerusalem. Bapak Ibu, apa kuncinya sehingga jemaat di Makedonia ini bisa memberi, bahkan mereka memberi dengan ungkapan syukur, dengan bersyukur, dengan sukacita. Mereka sendiri yang meminta agar mereka diikut sertakan untuk mengambil bagian dalam perbuatan kasih karunia itu. Tetapi apa kuncinya yang membuat mereka bisa seperti itu? Ini Paulus jelaskan di dalam ayatnya yang kelima bacaan tadi. Saya bacakan ulang buat kita. 2 Korintus pasal 8 ayat 5. Ini kuncinya, mengapa jemaat Makedonia dapat memberi dalam segala kekurangan mereka. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Perhatikan ini. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Bapak Ibu, perhatikan kata yang mengatakan mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Sampai di situ. Kata memberikan diri itu dalam kitab asli perjanjian baru berbahasa Yunani, dia tertulis dengan kata he auto. Apa itu he auto? Menjelaskannya begini. Mereka sekalipun dalam keadaan miskin, tetapi mereka pertama-tama memberikan diri mereka kepada Allah. Jadi bukan soal bantuannya dulu, itu mengikut dari belakang. Tetapi yang mereka lakukan adalah dalam kehidupan mereka, mereka memberi diri dulu kepada Allah. Mereka berserah sepenuhnya kepada Allah. Mereka menyerahkan seluruh eksistensi dan keberadaan mereka kepada Allah. Itu yang utama dulu. Hidup berserah secara total kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini kalau kita baca, kita renung-renungkan, ini yang biasanya orang bilang sampai hari ini, biasa orang bilang begini, ini sikap beriman bodoh-bodoh. Begitu. Kenapa dibilang sikap beriman bodoh-bodoh? Karena begini. Bagi jemaat di Makedonia, buat mereka itu begini. Berserah kepada Allah itu dalam pengertian, mereka memberikan bantuan sekalipun mereka tidak punya apa-apa lagi, karena mereka adalah orang miskin. Mereka memberi dari ketiadaan mereka. Jadi mereka memberi bantuan itu, lalu kemudian selanjutnya terserah pada Allah. Apa yang Allah mau buat untuk kami terserah. Auto, itu sikap yang mereka bangun dalam kehidupan mereka. Setelah mereka memberi, terserah pada Allah. Allah mau buat apa terserah. Nah, ini yang orang hari ini kan kita sering kali bilang, kalau beriman juga jangan bodoh-bodoh begitu. Iya kan? Lalu, tapi ini realitasnya Bapak Ibu. Mungkin cara beriman orang dulu dengan sekarang itu beda. Tapi kalau dulu sudah seperti itu, ini yang Tuhan Yesus pernah sampaikan. Ketika dia melihat, satu ketika, dia melihat ada orang kaya memberikan persembahan syukur di bait Allah. Dan sangat banyak dia berikan. Tetapi bersamaan dengan itu, ada seorang janda miskin yang memberikan sedikit persembahannya. Tetapi Tuhan Yesus katakan, persembahan janda miskin itu yang layak di hadapan Tuhan. Dan lebih banyak dari persembahan orang kaya itu. Mengapa? Karena orang kaya itu memberi dari segala kelimpahannya. Tetapi orang miskin itu memberi dari kekurangannya. Setelah dia beri, dia tidak punya apa-apa lagi. Itu yang disebut auto.
Dia beri, dia tidak punya apa-apa, lalu dia bilang, selanjutnya terserah Tuhan. Saya serahkan hidup saya sepenuhnya. Bapak Ibu, ini iman yang luar biasa. Dan iman ini kita harus akui tidak ada di dalam diri manusia saat ini. Tidak ada manusia yang mau memberi, lalu dia bilang, saya tidak punya apa-apa lagi, selanjutnya terserah pada Tuhan. Tidak ada. Makanya orang sering bilang, kalau beriman jangan bodoh-bodoh. Tetapi benar firman Tuhan bilang, mereka yang dianggap bodoh oleh dunia ini akan kuangkat. Sementara mereka yang merasa lebih pintar dari orang lain akan kurendahkan. Itu dia. Bapak Ibu Saudara pasti ingat cerita tentang Abraham. Ketika Abraham diminta oleh Tuhan untuk membawa anaknya ke gunung dan mempersembahkan Ishak. Abraham tidak pernah berdebat dengan Tuhan. Tuhan tidak bisa. Ini anak yang sudah saya tunggu sekian lama, masa saya mau harus serahkan kepadamu? Tidak. Sekali lagi ini sikap yang seringkali terjadi dalam hidup kita. Tunggu dulu kalau kita mau kasih, kita aja bagaimana kita mau bantu orang lain. Saya aja susah kok, ya kan? Bagaimana saya mau hidup berbagi, kami aja hidup kekurangan. Itu iman orang sekarang. Tapi saya ingin menceritakan iman orang-orang pada masa lalu. Sesuai dengan kesaksian Alkitab. Itu sebabnya, Bapak Ibu, Abraham disebut dengan apa? Ini di gambar kita ini ada di sebelah kiri. Ada tulisan Latin di sana, Pater Omnium Credentium. Bapa semua orang percaya, Abraham. Dia tidak berdebat dengan Allah. Sekalipun ini anak yang dia tunggu-tunggu. Tetapi kalau pada akhirnya Allah meminta, maka dia akan memberikannya. Sekalipun sudah tidak ada lagi di dalam dirinya. Ini iman dari para tokoh Alkitab yang hari ini mau diberitakan kepada kita semua, yang tentunya berbeda dengan iman yang hidup dalam diri kita yang hari ini kita tidak bisa pungkiri. Begitu banyak perhitungan-perhitungan kita kepada Allah di dalam kita beriman, di dalam kita memberikan persembahan, di dalam kita bersyukur, di dalam kita memberikan persembahan persepuluhan kita. Begitu banyak kita berhitung dengan memikirkan nanti saya tidak ada lagi, nanti ini, nanti itu, nanti itu. Auto. Paling tidak, bagian firman Tuhan ini mau mengajarkan, berikanlah dirimu seutuhnya kepada Tuhan dan percaya. Dengan latar belakang itulah maka Paulus menuliskan kepada jemaat di Korintus supaya jemaat di Korintus yang sangat kaya ini mencontoh dan meneladani jemaat Makedonia. Apa yang Paulus beritakan, mari kita lihat dalam bacaan kita. 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-6. Saya bacakan kembali buat kita. Ayat 6. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Sampai di situ Bapak Ibu dan saudara-saudara, Paulus memulaikan dengan satu pembelajaran untuk direnungkan bagi jemaat di Korintus. Dalam satu pengertian bahwa orang yang menabur sedikit menuai sedikit, menabur banyak akan menuai banyak juga. Bapak Ibu, saudara pasti tahu bagaimana cara kerja seorang petani. Dulu saya hanya tahu cerita-cerita tentang bagaimana para petani menabur benih. Tetapi 17 tahun lalu ketika saya bertugas di pedalaman Kalimantan Barat, saya baru tahu bagaimana itu menabur benih karena ikut kerja gotong royong bersama dengan jemaat. Mereka menabur benih di ladang mereka. Saya baru tahu di situ, oh ternyata cara menabur benih seperti ini. Bapak Ibu memang benar apa yang dikatakan oleh Paulus ini. Engkau menabur sedikit, engkau akan menuai sedikit. Engkau menabur banyak, engkau akan menuai banyak. Hitungannya begini. Engkau menabur 2, yang akan engkau tuai itu adalah 2. Engkau menabur 5, yang akan engkau tuai itu adalah 5. Secara sederhananya pemahamannya begitu. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara, kebanyakan kita manusia hari ini, dia menabur 2 tapi dia minta kepada Tuhan 5.
Tuhan berikan kekuatan, kesehatan bagi keluargaku. Tuhan berkati suamiku, istriku, orang tuaku, anak-anakku, berkati pekerjaanku, berkati masa depan anak-anakku, berkati karirku, berkati usahaku, berkati bisnisku. Padahal dia cuma tabur 2. Tapi dia minta tuaiannya 10. Ini yang tidak benar. Model iman yang seperti ini, hari ini firman Tuhan mau ajar kepada kita. Sesuai dengan firman Tuhan katakan, kalau engkau ingin menuai banyak, tabur yang banyak. Tabur kebaikanmu di luar sana. Tabur cinta kasihmu kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Tabur pengampunanmu kepada orang yang membutuhkan pengampunan daripadamu. Itu yang harusnya terjadi dalam hidup kita. Tetapi sekali lagi, kenapa kita menabur sedikit? Karena kita takut kekurangan. Padahal Tuhan katakan jangan kau khawatir akan hari esok. Kita takut berikan persepuluhan karena kita hitung-hitung, wah gaji saya 7 juta, kasih persepuluhan 700, wah besar itu ya 700 ya. Apalagi gajinya 10 juta, kasih persepuluhan 1 juta, wah besar itu 1 juta. Akhirnya yang ada ketakutan. Tidak ada penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak ada. Padahal kita tahu bersama Bapak Ibu dan saudara-saudara, tidak pernah Tuhan memberikan berkat-Nya itu sedikit dalam hidup kita. Berkat Tuhan itu penuh, cukup buat hidup kita. Tetapi di dalam kita bersyukur, kita menahan-nahan berkat Tuhan itu. Dan firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita, ketika engkau bersyukur, jangan kau tahan berkat Tuhan itu dalam hidupmu. Hiduplah berbagi dengan mereka yang membutuhkan pertolongan. Hiduplah berbagi dengan mereka yang membutuhkan uluran tangan. Itu yang harusnya terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Lalu bagaimana caranya di dalam kita memberi? Di dalam kita menabur, ayat 7 mengajarkan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah ini dia Bapak Ibu. Bagian firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, jangan. Artinya bahwa jangan ada keberatan-keberatan di dalam kita memberi. Di dalam kita mengucap syukur. Di dalam kita mempersembahkan syukur dan memberikan persepuluhan kita. Jangan ada keberatan di dalam hati kita. Karena pemberian yang berdasarkan pada keberatan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu tidak berbuah di hadapan Tuhan. Tetapi pemberian yang diberikan dengan hati yang sukacita, itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada ayat 7 ini dikatakan Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak Ibu, saya coba dalami teks ini. Sekali lagi saya selalu mendalami itu melalui bahasa asli dalam kitab Perjanjian Baru ataupun kitab Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani. Tertulis kata sukacita di sana itu dengan kata hilaros. Saya coba cari tahu apa kata hilaros ini. Apa maksudnya? Sukacita yang seperti apa yang Allah maksudkan? Ternyata begini. Dalam sukacita, kalimat yang mengatakan Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, di sana termuat berkat Tuhan. Jadi begini Bapak Ibu, ini bukan hanya bicara tentang materi, bukan. Kadang-kadang kalau kita bicara tentang persembahan syukur, maka kita bicara hanya tentang materi. Memberikan uang persembahan syukur ke gereja, memberikan persepuluhan. Lalu kemudian kita berharap juga dia akan kembali dengan besar dalam hidup kita. Bukan hanya itu. Tapi yang mau diajarkan di sini ketika kita mau memberi persembahan syukur, mau memberikan
persepuluhan, kita memberinya dengan sukacita, maka yang kembali dalam hidup kita adalah hidupmu diberkati, pekerjaanmu diberkati, anak-anakmu diberkati dengan masa depan yang baik. Tuhan melimpahkan kekuatan dan kesehatan dalam hidupmu. Tuhan akan memastikan engkau sukses dan berhasil dalam setiap usahamu. Tuhan akan memastikan engkau akan berkelimpahan di dalam kasih karunia-Nya. Berkat Tuhan penuh di dalam hidupmu. Jadi ini bukan hanya bicara soal materi, tetapi bicara tentang seluruh eksistensi keberadaan kehidupan kita. Ketika kita memberi dengan sukacita, maka Tuhan akan memberkati hidup kita sepenuhnya dalam perjalanan hidup ini. Itu sebabnya di ayatnya yang ke-8 ditegaskan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Sampai di situ, engkau tidak akan berkekurangan, tetapi engkau akan dicukupkan. Engkau tidak akan berada dalam ketiadaan, tetapi engkau akan dicukupkan dalam pelbagai kebajikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus meyakini, ini pembelajaran untuk Bapak Ibu renungkan dalam kehidupan kita semua. Kita harus meyakini, kita bukan hidup dari pekerjaan kita. Kita bukan hidup dari bisnis kita. Kita hidup dari Tuhan. Itu sebabnya ayat 10 di sana dikatakan sampai dengan ayat 11. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Perhatikan ayat 10. Ia yang menyediakan. Pekerjaan yang di dalamnya kita punya pendapatan, bisnis yang di dalamnya ada keuntungan di sana, itu hanya salah satu bentuk dan cara Tuhan di dalam Ia memerintahkan berkat-Nya dalam hidup kita, dan Ia menyediakan berkat-Nya bagi kita. Tetapi sekali lagi, bukan itu yang menyediakan dan menghidupkan kita, tetapi Tuhan. Ada seorang kaya di sebuah desa. Dia memiliki sawah yang begitu besar, luas. Dia salah seorang juragan padi dan beras di desa itu. Banyak orang yang bekerja dengan dia. Tetapi orang juga mengenal pribadi ini. Pelit, kikir, bahkan berbuat curang dengan pegawainya. Satu hal yang dia pegang adalah bahwa dia hebat, dia berkuasa dengan segala sawah yang ia miliki. Satu ketika, sawahnya hampir panen. Padi-padi yang ada hampir panen. Lalu kemudian belalang datang dan memakan habis padi-padi itu. Dan dia tidak sama sekali panen pada hari itu. Hancur usahanya pertama. Berikutnya dia usaha lagi hal yang sama. Tetapi tiba-tiba pada saat itu terjadi gempa dan merusak tanah ladang dan sawah itu. Dia tidak lagi panen. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sekali lagi,
Kalau kita hidup bergantung dari pekerjaan, dari bisnis, dari usaha kita, dari segala materi yang ada di dalam dunia ini, maka ingatlah bahwa segala sesuatu itu tidak akan kekal dan tidak akan selama-lamanya dalam hidup kita. Satu waktu ada bencana, satu waktu ada hama, semua akan hilang. Dan hari ini berapa banyak usaha yang ditutup, berapa banyak hotel-hotel yang ditutup, berapa banyak bisnis yang hancur oleh karena virus corona. Dan berapa banyak orang yang berputus asa dan kehilangan harapan. Karena apa? Karena mereka meletakkan hidup mereka dalam usaha itu. Kita orang percaya tidak diajar seperti itu. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah orang beriman, orang percaya. Kita diajar oleh firman Tuhan. Engkau hidup dari Tuhan. Oleh sebab itu andalkan Tuhan dalam hidupmu. Berserah sepenuhnya. Selanjutnya terserah Tuhan. Tuhan mau buat apa dengan kami? Tuhan yang pelihara keluarga kita. Tuhan yang pelihara anak-anak kita. Tuhan yang pelihara masa depan kita. Berserah kepada Tuhan. Dan Tuhan katakan, aku sanggup melimpahkan kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan. Hari ini dalam ibadah minggu ini, GPIB secara serentak melaksanakan ibadah minggu dalam rangka penutupan bulan Pelkes GPIB. Tersebar pos pelayanan dan kesaksian GPIB di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Selatan, Barat, dan Tenggara, Jawa. Tersebar pos-pos pelayanan dan kesaksian. Tetapi satu hal firman Tuhan mau katakan kepada kita hari ini. Sebagaimana jemaat Korintus diminta untuk memberikan bantuan kepada jemaat di Yerusalem yang membutuhkan, maka ada banyak jemaat kita di pos-pos pelayanan dan kesaksian yang membutuhkan bantuan. Salah satunya, sekali lagi seperti pembukaan kemarin saya sudah sampaikan, bahwa salah satunya yang dilakukan oleh Batra Kasih adalah membantu gaji pendeta di pos pelayanan dan kesaksian dalam program yang baru. Kita tidak bisa sampai di sana, tetapi berkat yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu bisa kita teruskan untuk sampai di sana. Oleh sebab itu, biarlah kita terus menjadi berkat bagi pelayanan gereja Tuhan di atas muka bumi ini. Yakin dan percaya, Tuhan sanggup mencukupkan segala kebutuhan hidupmu. Tuhan memberkati. Amin. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia,
Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Bersama kita mengaku iman percaya sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan Allah, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, persilakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita bersehati dalam syafaat kita. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman-Mu yang sudah boleh kami dengar kembali pada saat ini. Dengan rendah hati kami mohonkan biarlah firman ini menetap dalam hati dan pikiran kami, oleh kuat kuasa Roh Kudus diteguhkan, dan kami senantiasa diingatkan untuk melakukannya dalam hidup kami. Bapa Sorgawi, saat ini kami bersehati mendoakan semua gereja-Mu yang ada di atas muka bumi ini. Tuhan berkati dalam seluruh gerak langkah pelayanan pemberitaan Injil. Secara khusus kami menyerahkan gereja Protestan di Indonesia bagian barat, dari lingkup sinodal MUPEL, khususnya MUPEL Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Jemaat juga di lingkup sektor bagian-bagian jemaat dan pos-pos pelayanan dan kesaksian. Tuhan berkati. Kami mohonkan dengan rendah hati dalam seluruh derap langkah pelayanan gereja-Mu ini. Berkati Tuhan, iringi dan tuntun, memerintahlah Tuhan, pimpinlah kami semua. Secara khusus GPIB Jemaat Bahtera Kasih di Kota Makassar ini, Tuhan berkati gereja ini, Tuhan berkati jemaat ini Tuhan. Dalam seluruh langkah pelayanan gereja ini, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Engkaulah yang pemilik gereja ini, Engkau yang empunya pelayanan ini. Oleh sebab itu perintahkanlah kami Tuhan, memerintahlah dalam hati dan pikiran kami. Sehingga apa yang boleh kami kerjakan semua sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan dan apa yang Tuhan kehendaki. Secara khusus saat ini hamba berdoa juga untuk para presbiter, para diaken, penatua, pendeta yang melayani di tengah-tengah jemaat ini. Tuhan berkati Tuhan semua mereka. Para diaken dan penatua yang bertugas dalam ibadah minggu pagi ini. Dari sektor pelayanan 7 bergandengan tangan dengan pemandu lagu, organis, solois, persembahan pujian, tim multimedia, tim taktis adaptasi kebiasaan baru, pegawai kantor majelis jemaat, koster, security driver, cleaning service, bergandengan tangan dengan semua jemaat-Mu ya Tuhan, bersama dengan unit-unit misioner yang ada. Hamba mohonkan Tuhan, biarlah seluruh pelayanan yang mereka persembahkan kepadamu Tuhan, kehadirat-Mu yang Maha Kudus dan suci, berkenanlah Engkau menerima persembahan pelayanan ini ya Tuhan. Dan hamba mohonkan, berkatilah seluruh kehidupan mereka. Bersama dengan jemaat-Mu dari sektor 1 sampai sektor 12, bahkan semua mereka yang hadir saat ini, masing-masing pribadi, keluarga. Bapa Sorgawi, curahkanlah mereka di dalam berkat anugerah kasih karunia rahmat dan damai sejahtera-Mu, memenuhi seluruh kehidupan mereka, sehingga mereka boleh melihat kebesaran-Mu, mereka boleh mengalami sukacita dan kebahagiaan sorgawi dalam seluruh jalan hidup mereka.
Terlebih khusus di dalam mereka berserah kepadamu sepenuhnya. Dan dalam kuasa-Mu mereka boleh melihat dan menyaksikan mujizat, kuasa, kehendak Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Oleh sebab itu juga hamba berdoa buat mereka yang berada dalam keadaan lemah dan sakit. Mereka juga yang memiliki pergumulan dan persoalan dalam hidup mereka. Mereka yang sedang dalam perawatan khusus. Kami berdoa dan menyerahkan Ibu Ana Saertian, Ibu Loisa Tamandatu, Oma Mari Lengkong, Oma Lince Laude Esa, Ibu Agustina Rumpone, Ibu Betty Ferdinandus, Ibu Mari Bermuli Dengah, Bapak Saul Titir Lolobi, Bapak Sukardi Paimin, Oma Magdalena Surbakti, Bapak Yohanes Rambung, Ibu Marce Kawihing, Ibu Adelin Tewu Evandame, Yosua Latu Perisa, Ibu Rugayat Ranti, Oma Maripaat, Ibu Susilet Lora, Nona Elizabeth Mas Paitela, Ibu Ruth Palilingan, Bapak Yusuf Lesawengan, Ibu Tabita Tenine, Oma Onibala, Fania Rerung, Ibu Iren Wayong, Ibu Sri Politon, Bapak Tajudin Taau, Oma Els Polii, Oma Raintung, Oma Maulesu, Oma Maria Kelbulan, Ibu Supantari Musa, Bapak Renus, Oma Clavert Muskita, Bapak Jonas Arnoldus, Oma Emma Pesik, Bapak Manesya Parinusa, Oma Petronela Tulas Sekat Piris, Ibu Ida Mangiwa, Bapak Andrew Van Houten, Bapak Admin Katili, Ibu Takali Hade, Tirsan Noya, Ibu Irma Frisat. Semua mereka Tuhan, termasuk jemaat-Mu yang hadir saat ini. Ataupun juga mereka yang ada di rumah mereka yang saat ini berada dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit penyakit yang mendera di dalam tubuh mereka. Bersehati kami sebagai gereja-Mu, sebagai persekutuan orang percaya meminta dan memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapa berikan belas kasihan, sembuhkan dan pulihkan mereka semua Tuhan. Ringankan setiap beban yang ada di dalam hidup mereka. Berikan jalan keluar di tengah berbagai pergumulan dan persoalan hidup mereka. Hamba mengucap syukur karena hamba percaya. Kami semua percaya. Sukacita, damai sejahtera, kelegaan, pembebasan, pemulihan, kesembuhan akan dialami oleh semua anak-anak Tuhan yang beriman dan percaya. Syukur kami kepadamu ya Allah. Dalam seluruh jalan hidup kami mau serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Anak-anak kami, masa depan mereka. Setiap pekerjaan, setiap pelayanan, setiap usaha, bisnis yang ditekuni oleh jemaat-Mu. Campur tangan Tuhan kami meyakini akan membawa kami ke masa depan yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera, kesuksesan dan keberhasilan. Sungguh kami berserah sepenuhnya hanya kepadamu ya Allah di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang menuntun dan memimpin kami oleh kuat kuasa Roh Kudus. Bapa Sorgawi, demikian juga saat ini kami mau mengucap syukur dan berterima kasih untuk semua berkat-berkat-Mu. Engkau Tuhan mencukupkan segala kebutuhan hidup kami, makanan, minuman, pakaian. Dalam pekerjaan, pelayanan, bisnis dan usaha kami menuai berkat-berkat yang berasal daripada-Mu. Terus pelihara kami Tuhan, bahkan dalam usia kehidupan kami, usia perkawinan dalam rumah tangga, terus pelihara kami Tuhan. Kami bersyukur atas usia yang Tuhan tambahkan. Dan biarlah kehidupan yang sudah Tuhan anugerahkan ini boleh kami gunakan dan manfaatkan untuk menjadi saksi Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan keseharian di tengah keluarga, masyarakat, terlebih khusus dalam persekutuan jemaat-Mu di GPIB Batra Kasih di Kota Makassar ini. Terima kasih Bapa di dalam sorga untuk semua kasih setia-Mu. GPIB dalam pelayanannya telah sampai di ujung minggu bulan Pelkes. Bapa Sorgawi, kami berdoa untuk seluruh pos-pos Pelkes yang tersebar di seluruh Indonesia dalam naungan pelayanan GPIB. Biarlah jemaat-Mu yang berada di kota bergandengan tangan untuk terus menopang seluruh pelayanan yang berlangsung, baik di desa, dusun, ataupun mereka yang berada di pulau-pulau. Tuhan berkati dalam seluruh kesaksian GPIB.
Pakai gereja ini Tuhan, agar gereja ini menjadi saksi, garam dan terang, dan melalui pelayanannya nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Bapa Sorgawi, kami hidup di tengah bangsa dan negara ini, kami menyerahkan pemerintahan yang berlangsung dari tingkat pusat sampai pelosok negeri, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para kepala daerah, tingkat provinsi, kota dan kabupaten, bahkan di kecamatan, RT, RW, kelurahan, desa dan dusun. Tuhan berkati para pemimpin kami, secara khusus Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Biarlah mereka semua dipenuhi hikmat Tuhan, sehingga boleh mendatangkan keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan di dalam mereka membuat dan memutuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemerintahan dan rakyat Indonesia. Tuhan memberikan para pemimpin kami kekuatan, kesehatan bersama dengan keluarga mereka. Tuhan juga memberkati Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia. Berkati mereka semua ya Tuhan, dari para jenderal sampai para prajurit. Tuhan berkati semua mereka Tuhan. Jaga pelihara mereka dalam tuntunan kuasa hikmat Tuhan. Mereka dimampukan menjaga keamanan, ketertiban, dan kedamaian bangsa ini Tuhan. Berkati bersama dengan keluarga mereka Tuhan. Pakai kami, utus kami Tuhan di tengah-tengah dunia ini agar melalui hidup kami, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan ketika kami boleh hidup berbagi dengan sesama kami. Pakai kami Tuhan, agar melalui kehidupan kami boleh menjadi contoh dan teladan garam dan terang. Syukur kami kepadamu ya Allah yang senantiasa menuntun dan memimpin seluruh jalan hidup kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan pujian dipersilakan Bapak Riki Madabi untuk kemuliaan nama Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga
terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Jemaat kasih Tuhan, kini saatnya kita memberikan persembahan syukur bagi Tuhan. Seperti firman Tuhan dalam Mazmur 30 ayat 5 yang menyatakan, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan,
hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat Tuhan, berdasarkan surat dari Majelis Sinode GPIB dengan nomor 11750 Romawi 5 /21 MS Romawi 20 hal bulan pelayanan dan kesaksian GPIB, maka disampaikan kepada seluruh warga jemaat bahwa dalam ibadah penutupan bulan pelayanan dan kesaksian saat ini akan dijalankan pundi khusus pakai pita sebagai bentuk persembahan khusus bulan Pelkes untuk bantuan pos Pelkes GPIB. Mohon kerelaan warga jemaat untuk maksud tersebut di atas. Atas partisipasinya diucapkan terima kasih. Nyanyian persembahan Kidung Jemaat 298 bait 1 dan baitnya yang ketiga. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik. Engkau ya Allah Bapa, kami sembah syukur
sujud segala makhluk yang hidup dari tangan-Mu. Ya Bapa, oleh hadirat-Mu harapan anak-Mu teguh. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami yang tak sebanding dengan berkat yang Engkau berikan pada kami. Sebab siapakah kami ini sehingga mampu memberikan persembahan seperti ini, jikalau bukan dari-Mu juga persembahan yang kami berikan ini. Jadikanlah persembahan kami ini sebagai berkat untuk menyatakan kasih-Mu bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Hanya dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk. Warta Jemaat, Minggu tanggal 27 Juni 2021. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan dan pelayan gereja sepekan mendatang. Pertama, bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Roberto J.M. Wagai, pelayan liturgi, diaken dan penatua GPIB Jemaat Bahtera Kasih di sektor 7. Pemandu lagu Monon Sahertian dan Bapak Sami Makaleu. Persembahan pujian Bapak Riki Madabi, organis Saudara Asep Pagorai, produksi siaran tim multimedia. Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru, atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini, Tuhan memberkati. Dan jumlah jemaat yang hadir, laki-laki 59, perempuan 69, jumlah 128 orang. Perjamuan kudus gereja dan bagi orang sakit. Disampaikan kepada seluruh warga Sidi Jemaat bahwa ibadah perjamuan kudus akan dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2021 pada tempat dan jam ibadah berikut ini. Gereja Bahtera Kasih pukul 6 pagi, pukul 9 live streaming, pukul 16.30 setengah 5 petang, dan pukul 19 atau jam 7 malam. Di Filipi pukul 8 pagi dan Aspol Tudupuli jam 9 pagi. Diharapkan persiapan hati seluruh warga Sidi Jemaat untuk mengambil bagian dalam pelayanan perjamuan kudus tersebut, baik itu secara daring atau luring. Bagi jemaat yang akan mengikuti ibadah perjamuan kudus secara luring atau onsite, untuk mendaftarkan diri ke administrasi kantor Majelis Jemaat, nomor telepon 08 12-4845-0297. Mengingat jumlah kursi untuk jemaat terbatas karena penerapan protokol kesehatan. Disampaikan pula bahwa pelayanan perjamuan kudus bagi orang sakit di rumah dan rumah sakit akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 pukul 8 pagi sampai dengan selesai. Untuk itu dimohon kerjasama koordinator dan wakil koordinator sektor pelayanan 1 sampai dengan 12 untuk mendata masing-masing jemaat yang akan dilayani dalam perjamuan kudus di rumah atau di rumah sakit, dan data tersebut disetor ke kantor Majelis Jemaat paling lambat hari Selasa tanggal 29 Juni 2021. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Persiapan perjamuan kudus disampaikan kepada seluruh pelayan firman
diaken dan penatua bahwa persiapan perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 waktu pukul 18.00 tempat gedung gereja Bahtera Kasih. Untuk masuk tersebut maka seluruh pendeta, penatua, diaken yang melayani dalam ibadah perjamuan kudus wajib hadir. Hal ini dimaksudkan agar pelayanan sakramen perjamuan dapat berlangsung dengan baik dan lancar, dan penyampaian ini bersifat undangan. Ibadah sektor pelayanan hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 waktu pukul 19 sampai selesai. Pelayan firman Saudari Mufita S.W. Sumampau, mahasiswa praktik. Pelayan liturgi atau tuan rumah, diaken dan penatua dari sektor 3, pemandu lagu Ibu Evin Sapulete, organis Saudari Andrea Leo. Tempat gedung Gereja GPIB Bahtera Kasih, sektor 1 sampai 6 hadir secara luring atau onsite, sektor 7 sampai 12 hadir secara daring atau online. Kedua, bidang Inforkom dan Litbang, rapat koordinasi PHMJ bersama koordinator dan wakil koordinator sektor 1 sampai dengan 12 dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 waktu pukul 19.00 tempat GKP 2 lantai 1. Diharapkan kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari dalam rapat tersebut dan penyampaian ini bersifat undangan. Sidang Majelis Jemaat via Zoom disampaikan kepada seluruh majelis di sektor pelayanan 1 sampai dengan 12 bahwa sidang Majelis Jemaat khusus akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 waktu pukul 18.00 WITA. Agenda penetapan utusan persidangan Sinode 21. Media Zoom ID meeting 8840 9745 402. Passcode GPIB Bahtera Kasih. Diharapkan kehadiran majelis jemaat dalam sidang majelis jemaat tersebut secara daring dan penyampaian ini bersifat undangan. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar, 26 Juni 2021, Pelaksana Harian Majelis Jemaat, Pendeta Roberto J.M. Wagai Ketua, Penatua Albertina Mual Sekretaris. Demikian warta jemaat, terima kasih. Jemaat, Bapak Ibu dan Saudara Jemaat, kita akan melihat satu video dari Pos Pelkes dan ini diputar di seluruh jemaat di Mupel Sulsel Barat dalam ibadah minggu ini. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Shalom. 3 tugas panggilan gereja yang diminta untuk kita jalani, yaitu bangun persekutuan, menjalankan pelayanan, dan memberi kesaksian, baik di tengah kehidupan berjemaat ataupun di tengah kehidupan bermasyarakat. 3 tugas panggilan ini harus kita jalani bersama-sama. Galatia 6 ayat 2 mengatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Paulus meminta jemaat Galatia untuk menyatakan sikap dan tindakan mereka dapat boleh saling tolong-menolong, saling membantu, sehingga kehidupan boleh terbangun dengan baik. Demikian halnya dalam kehidupan persekutuan kita saat ini. Mari kita boleh bersama-sama membangun kehidupan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian dengan saling bahu-membahu, saling tolong-menolong, dan disitulah kita menyatakan kasih karunia Tuhan.
GPIB Jemaat Immanuel Bau-Bau, ujung timur wilayah pelayanan gereja Protestan di Indonesia bagian barat, hadir sejak puluhan tahun yang lalu. Sekitar tahun 1926, orang-orang Kristen membentuk sebuah persekutuan yang ada di kota Bau-Bau. Kemudian dalam perjalanannya didirikan sebuah rumah ibadah, yaitu hadirnya GPIB Jemaat Immanuel Bau-Bau saat ini. Dalam perjalanan waktunya, GPIB Jemaat Immanuel Bau-Bau memiliki 4 pos pelayanan dan kesaksian. Pos Pelkes Diabuku dengan 4 kepala keluarga, Pos Pelkes Wonco dengan 1 kepala keluarga, Pos Pelkes Wakuli dengan 3 kepala keluarga, dan Pos Pelkes Kompi 725 Buton dengan 8 kepala keluarga. Biarlah dengan kehadiran gereja Tuhan, baik di kota Bau-Bau maupun di pos-pos pelayanan dan kesaksian, boleh menjadi alat Tuhan untuk memberitakan akan Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Berikut beberapa cuplikan pos pelayanan dan kesaksian yang ada di GPIB Jemaat Immanuel Bau-Bau. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara Jemaat, mari kita berdiri. Dengarkanlah amanat pengutusan Jemaat Tuhan, pulanglah dan kembalilah dengan membawa damai sejahtera dari firman Tuhan yang telah kamu dengar. Sebarkan dan bagikanlah sukacita beriman kepada semua orang, dan lakukanlah firman Tuhan. Kembali mewartakan cinta kasih Kristus dengan selalu menjadi saksi yang setia melayani Tuhan di sepanjang hidup kami, serta menjadi pembawa damai sejahtera bagi seluruh ciptaan dimanapun, kapanpun, dan apapun keadaannya. Hidup yang jujur hendak ku serah pada Yesusku yang aku sembah.
korbankan darahmu bagiku. Ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tahtamu. Ku minta kuasailah seluruh hidupku. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin.